Shalom wanita Kristiani Immanuel dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Saya berdoa semua dalam keadaan sehat dan dalam kasih Tuhan. Bertemu kembali dalam Renungan PWK Immanuel Oktober 2024. Firman Tuhan pada saat ini akan kita renungkan dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 sampai dengan 18. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, kasih, karunia, dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami segenap wanita-wanita Kristiani Immanuel Wonosobo rindu hendak Tuhan sapa melalui firman-Mu. Mari Tuhan berfirman setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, bersukacita dan bersyukur itu mudah atau sulit ya? Jika semua dalam keadaan sehat, nyaman, sukses, dan berkelimpahan, maka kita dengan mudahnya merasa sukacita, maka kita dengan mudahnya juga akan merasa bersyukur. Tetapi bagaimana jika keadaan kita sedang sulit, kita sedang menghadapi pergumulan? Mungkin ada masalah dengan keluarga kita, ada masalah ekonomi, ada masalah pendidikan anak-anak kita, ada masalah pekerjaan, atau mungkin usaha kita sedang tidak baik-baik saja, atau bahkan mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit yang lama tidak sembuh, atau kita sedang kehilangan orang yang kita sayangi. Apakah kita juga mampu merasakan sukacita dan kita bisa mengucap syukur? Atau sebaliknya, justru mungkin keluhan kita, kritikan kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengisahkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Jika kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan Rasul Paulus dalam mewartakan kasih Tuhan Yesus, tidaklah mudah. Ia mengalami banyak tekanan, penderitaan, ia ditangkap, dan juga dipenjara. Namun semua itu tidak membuat Rasul Paulus goyah dan mengeluh. Ia tetap teguh, ia tetap bersukacita, dan ia tetap melayani Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, salah satu kendala mengapa kita sulit bersukacita dan bersyukur, karena kadang apa yang kita impikan berbeda dengan kenyataan yang ada. Kadang apa yang menjadi ekspektasi kita, apa yang menjadi keinginan kita tidak sama dengan realitanya. Sehingga kita merasa kecewa, sehingga kita tidak bisa merasakan rasa syukur itu. Yang kedua, kadang kita cenderung membandingkan kondisi kita, keadaan kita, situasi kita, atau bahkan materi atau berkat-berkat yang kita miliki, kita bandingkan dengan orang lain. Dengan demikian kadang itu juga membuat kita merasa kurang dan kita sulit untuk bisa mengucap syukur. Karena itu,
Jika kita kembali mendengarkan firman Tuhan tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 sampai dengan 18, kita diajak untuk tetap bersukacita dan bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita rasakan. Rasul Paulus sendiri sudah menjadi teladan iman bagi kita. Situasi sulit, penderitaan, persoalan yang dialami tetap membuatnya bersyukur dan menerima segala sesuatunya dengan sukacita. Karena itu, apakah kita mau tetap bersukacita dan bersyukur? Bukan karena situasinya, bukan karena berkat-berkat yang kita terima, tetapi bersukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan bersyukur bukan karena apapun yang kita miliki, bukan karena apapun yang sudah kita terima, tapi kita bisa bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama kita dalam setiap situasi dan dalam setiap kondisi apapun. Sahabat-sahabatku, ada sebuah cerita. Di suatu malam, ada seorang bermimpi. Dia berjalan bersama Tuhan di sebuah pantai. Di ujung langit tergambar seluruh peristiwa dalam kehidupannya. Di setiap kejadian dalam kehidupannya, dia melihat ada 2 pasang jejak kaki di permukaan pasir itu. Satu pasang jejak kaki punya orang itu, satu pasang jejak kaki Tuhan Yesus. Ini menunjukkan perjalanan yang dia tempuh bersama Yesus, perjuangan, pergumulan, kebahagiaan, sukacita, dukacita, dia lewati bersama Tuhan Yesus. Tetapi di akhir penayangan kehidupannya, terlihat hanya satu pasang jejak kaki di beberapa momen kehidupannya yang paling sulit dan terasa berat. Lalu ia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa hanya ada satu pasang jejak kaki?" Lalu Yesus menjawab, "Itu jejak kakiku. Ketika aku menggendong kamu, melewati persoalan, melewati pergumulan kehidupan, melewati semua halang rintangan perjuangan berat yang kau tempuh." Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan selalu ada bersama kita. Maka dari itu, tetaplah kita berdoa dan andalkan Tuhan dalam setiap laku kehidupan kita. Jadi, apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun realitanya kehidupan kita, tetaplah bersukacita dan bersyukur. Dan senantiasa andalkan Tuhan. Sebab sukacita dan syukur itu adalah pilihan. Kita memilih bersukacita, maka semuanya menjadi mudah. Kita memilih bersyukur pada Tuhan, maka semuanya menjadi indah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa bersukacita, untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan kami tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, pada saat yang indah ini, kami juga hendak berdoa
bagi sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan kehidupannya. Kami hendak berdoa buat sahabat-sahabat kami yang baru merindukan pekerjaan. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang ada pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam ekonomi, pergumulan dengan anak-anak, maupun pergumulan-pergumulan yang lainnya. Mari Tuhan tolong, mari Tuhan berikan kekuatan, mari Tuhan berikan hikmat, sehingga saudara-saudara kami ini dapat dan senantiasa melangkah menjalani kehidupannya hanya dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun keputusan yang terbaik yang mereka lakukan, mereka hanya turut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga hendak menyerahkan segenap program kerja yang ada di PWK Immanuel Wonosobo ini. Mari Tuhan yang berkarya bagi setiap kami. Mari Tuhan yang memberkati setiap apa yang sudah kami programkan. Kiranya itu semua dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi pelayanan kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, apabila kami dalam mendengarkan sapaan sabda-Mu ini terselip dosa maupun kesalahan, kiranya Tuhan ampuni. Biarlah yang terjadi dalam kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya berkat kemurahan Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.